Juventus tumbalkan Dusan Vlahovic untuk rekrut Romelu Lukaku. Klub Serie A, Juventus masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Romelu Lukaku. Si nyonya tua baru-baru ini memberikan tawaran baru untuk Chelsea terkait transfer Lukaku. Seperti yang sudah diketahui, Lukaku masuk daftar jual Chelsea. Sang striker tidak diproyeksikan dalam skuad The Blues untuk musim 2023-2024. Ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik merekrut Lukaku. Salah satunya adalah Juventus yang belakangan cukup santer ingin mengamankan jasa sang striker. Laporan Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Juventus melakukan manuver baru untuk transfer Lukaku. Mereka dikabarkan mengajak Chelsea melakukan barter pemain untuk transfer sang striker. Romano mengungkapkan bahwa cara yang ditempuh Juventus untuk mendapatkan jasa Lukaku adalah dengan barter pemain. Mereka akan menawarkan striker mereka, Dusan Vlahovic, ke Chelsea untuk jasa Lukaku. Langkah ini diambil karena Juventus tahu Mauricio Pochettino tertarik pada Vlahovic. Di sisi lain, Vlahovic juga dikabarkan tidak mau bermain di Juventus pada musim depan. Jadi barter pemain ini diharapkan bisa jadi solusi untuk transfer Lukaku. Arsenal tolak penawaran Inter Milan untuk Folarin Balogun. Rencana Inter Milan untuk mendaratkan Folarin Balogun di musim panas ini menemui kendala. Arsenal selaku pemilik sang striker dilaporkan menolak tawaran Nerazzurri. Membeli striker baru jadi prioritas Inter Milan di musim panas ini. Mereka butuh pengganti Romelu Lukaku yang mereka pulangkan ke Chelsea di musim panas ini. Ada beberapa striker yang dilaporkan menarik perhatian Inter. Salah satunya adalah Folarin Balogun yang musim lalu tampil bersinar saat dipinjamkan ke Rennes. Laporan Sport Mediaset mengklaim bahwa Inter mengalami kendala dalam transfer Balogun. Pasalnya tawaran perdana mereka ditolak oleh Arsenal. Inter sendiri dilaporkan sudah menyiapkan opsi cadangan jika mereka gagal mencapai kata sepakat dengan Arsenal. Mereka dilaporkan akan mencoba merekrut striker milik West Ham United, Gianluca Scamacca, untuk jadi mesin gol baru mereka. Kian panas, PSG mau laporkan Real Madrid ke FIFA atas kesepakatan ilegal dengan Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain dikabarkan akan mengadukan Real Madrid ke FIFA karena mendekati Kylian Mbappe secara ilegal. Mbappe sudah menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa baktinya di Parc des Princes, dengan klausul perpanjangan yang ada di dalam kontraknya saat ini bakal kedaluarsa pada 31 Juli 2023. Tanpa ada pembaruan kontrak yang disepakati, pemenang Piala Dunia 2018 ini bisa pergi secara cuma-cuma dari PSG pada musim panas 2024. Muncul berbagai laporan bahwa Real Madrid sudah bersepakat dengan Mbappe, dan mega bintang 24 tahun itu bakal mengantongi signing on fee atau uang tanda tangan, uang yang didapatkan pemain saat bergabung dengan sebuah klub, sebesar 160 juta euro jika ia benar-benar hijrah ke Santiago Bernabeu. Kesepakatan yang demikian dilarang oleh FIFA karena kesepakatan seperti itu artinya seorang pemain didekati oleh klub lain tanpa ada restu dari klub yang mengontraknya. Kesabaran pun PSG mulai menepis, dan kini The Telegraph melaporkan bahwa Les Parisiens siap membawa kasus ini ke FIFA. Skenario ini sebenarnya bisa dihindarkan, tetapi Madrid paham betul bahwa ada risiko gagal mendapatkan Mbappe jika mereka tak bergerak sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup, apalagi dengan adanya kabar bahwa klub-klub seperti Chelsea dan Barcelona mau membajak transfer Mbappe. Manchester United incar bek muda Everton ini. Ada rumor baru beredar seputar perburuan bek tengah Manchester United. Setan Merah dilaporkan kini tertarik merekrut Jarrad Branthwaite dari Everton. Manchester United dikabarkan masih ingin belanja pemain baru lagi. Setan Merah ingin memperkuat sektor bek tengah mereka pasca ditinggal Phil Jones, Axel Tuanzebe dan Eric Bailly. MU awalnya santer dikaitkan dengan Axel Disasi. Namun sayangnya Setan Merah kena tikung Chelsea untuk transfer bek AS Monaco tersebut. Dilansir The Daily Mail, MU kini punya target transfer baru. Mereka dilaporkan tertarik untuk merekrut Jarrad Branthwaite dari Everton. Dirayu Pochettino, Levi Colwill putuskan bertahan di Chelsea. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek muda mereka, Levi Colwill dilaporkan sudah berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di The Blues. Colwill merupakan salah satu didikan Akademi Chelsea yang lagi bersinar. Di musim lalu, ia tampil dengan ciamik saat dipinjamkan ke Brighton. Tak ayal, bek timnas Inggris U21 itu mulai dilirik sejumlah klub top EPL. Sehingga ada kans bagi Colwill untuk cabut dari London Barat di musim panas ini. The Athletic mengklaim bahwa Colwill tidak akan beranjak kemana-mana. Ia dilaporkan akan bertahan di Chelsea pada musim 2023-2024.
Serius gak sih? Liverpool masih belum lepas tawaran kedua untuk Romeo Lavia. Klub Premier League Liverpool ternyata masih belum melepas penawaran keduanya untuk gelandang Southampton, Romeo Lavia. Liverpool berencana merekrut gelandang-gelandang baru pada musim panas 2023 ini. Sebab lini tersebut perlu pembenahan. Dua pemain telah berhasil mereka angkut yakni Dominic Szoboszlai dan Alexis Mac Allister. Namun Liverpool disebut masih butuh tambahan dua pemain lagi. Sebab ternyata Jordan Henderson menyusul James Milner, Naby Keita, dan Alex Oxlade-Chamberlain cabut dari Liverpool. The Reds kini harus segera memboyong pemain baru karena Fabinho juga angkat kaki dari Anfield. Liverpool kemudian disebut tak akan menyerah. Mereka siap melepas penawaran kedua kepada Southampton. Kabarnya Liverpool menyiapkan dana sekitar 45 juta pounds. Akan tetapi ternyata sampai hari Selasa, mereka belum menyerahkan penawaran tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Padahal, Lavia sendiri sudah sepakat gabung Liverpool. Perkuat lini pertahanan, Liverpool coba angkut bek Barcelona ini. Ada rumor baru seputar perburuan bek tengah Liverpool. The Reds kini dilaporkan tertarik untuk merekrut Andreas Christensen dari Barcelona. Liverpool memang diketahui sedang mencari bek tengah baru di musim panas ini. Jurgen Klopp butuh amunisi baru setelah performa Joel Matip dan bek tengah Liverpool lainnya relatif menurun. The Reds sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa bek potensial. Namun ada nama baru yang dikabarkan sedang dijajal oleh Liverpool. Dilansir Sport, Liverpool mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berniat membajak Andreas Christensen dari Barcelona. Donny van de Beek batal gabung Real Sociedad. Rumor kepindahan Donny van de Beek ke Real Sociedad dilaporkan batal terjadi. La Real dilaporkan mengurungkan niat untuk merekrut sang gelandang serang. Van de Beek memang ramai dikabarkan ingin cabut dari MU di musim panas ini. Ia mencari klub baru yang bisa memberikannya jam bermain reguler di musim panas ini. Beberapa hari terakhir, Van de Beek ramai dikabarkan akan pindah ke Spanyol. Real Sociedad dilaporkan tertarik untuk meminangnya dari Manchester United. Namun laporan terbaru dari Marca, transfer Van de Beek ke Sociedad batal terjadi. Sang playmaker tidak jadi pindah ke La Real di musim panas ini. Saingi West Ham, Everton juga berminat angkut Harry Maguire. Daftar peminat Harry Maguire di musim panas ini kian bertambah. Terbaru, klub Premier League, Everton dilaporkan berminat pada jasa bek Manchester United tersebut. Nama Maguire memang ramai dikabarkan masuk daftar jual Manchester United di musim panas ini. Ia dilaporkan tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag untuk musim 2023-2024 nanti. West Ham menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengan Maguire. David Moyes dilaporkan sangat ingin merekrut sang bek untuk memperkokoh lini pertahanan mereka. Tim Talk melaporkan bahwa ada peminat baru untuk jasa Maguire. Klub itu adalah sesama klub IPL, Everton. Ex-MU dukung Sofyan Amrabat pindah ke Old Trafford. Luis Saha baru-baru ini mengomentari rumor transfer Sofyan Amrabat ke Manchester United. Ex-striker MU itu berharap transfer itu benar-benar jadi kenyataan. Manchester United dilaporkan kembali berburu gelandang baru. Setan Merah butuh tenaga baru di lini tengah mereka setelah Frank dan Donny van de Beek dilaporkan akan cabut dari Old Trafford. Nama Sofyan Amrabat santer dikaitkan dengan Setan Merah. Erik ten Hag dikabarkan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu di Twente. Saha sendiri mendukung rencana Manchester United tersebut. Ia menilai Amrabat bisa membuat MU kian tangguh di musim depan. Tidak stres, Diogo Dalot justru harus bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka di MU. Bek Manchester United, Diogo Dalot buka suara terkait situasinya di skuad Setan Merah. Ia menyebut bahwa ia sangat menikmati persaingannya dengan Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan United. Di awal musim 2022-2023, Dalot merupakan bek kanan utama Manchester United. Erik ten Hag sangat sering memainkannya sebagai starter di sisi kanan pertahanan Setan Merah. Namun setelah Piala Dunia 2022, situasinya berubah. Sang bek lebih banyak duduk di bangku cadangan setelah Aaron Wan-Bissaka lebih banyak dipercaya jadi starter. Dalot sendiri mengaku tidak keberatan dengan situasi tersebut. Ia malah merasa terpacu dengan situasi tersebut. Baik Dalot maupun Wan-Bissaka sama-sama diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di skuad Manchester United selama pramusim kali ini. Erik ten Hag memberikan keduanya kesempatan yang sama untuk membuktikan mereka siap menjadi starter di musim 2023-2024. Dipepet terus selama berbulan-bulan, Noah Okafor akhirnya luluh oleh rayuan Milan.
Noah Okafor mengaku ia akhirnya memilih gabung AC Milan karena luluh dengan rayuan yang mereka lancarkan selama hampir 1 tahun. Okafor sebelumnya jadi salah satu pemain andalan RB Salzburg. Di sana ia bermain sebanyak 64 kali. Namun ia sanggup menyumbangkan 25 gol plus 15 assist. Pemain asal Swiss ini pun menjadi incaran beberapa klub Eropa. Di antaranya ada Juventus, Newcastle, West Ham, hingga Arsenal. Namun ia akhirnya memilih gabung AC Milan. Usia 45 tahun, kiper legendaris Gianluigi Buffon putuskan pensiun. Kiper legenda Juventus dan timnas Italia, Gianluigi Buffon disebut sudah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional. Buffon kini sudah berusia 45 tahun, karir yang sangat panjang untuk ukuran pemain top Eropa. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis spesialis transfer top Eropa, Fabrizio Romano. Melalui akun resmi Twitternya, Romano menegaskan bahwa Buffon akan mengumumkan keputusannya beberapa hari ke depan. Kiper top dunia ini pernah menghabiskan 19 tahun membela Juventus dalam 2 era berbeda. Buffon membela Parma dalam 2 musim terakhir, tapi kini sepertinya memilih untuk menggantungkan sarung tangannya. Menurut laporan Romano, Buffon telah memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Pengumuman resmi keputusan Buffon akan dibuat beberapa hari ke depan. Kabar ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Pada bulan Maret 2023 lalu, dalam sebuah sesi wawancara dengan Tutto Mercato, Buffon mengaku bahwa dia memang sudah mempertimbangkan kemungkinan pensiun.